sama Pak Vincent. Ya, thank you. Oke, silakan, silakan. Oke, selamat malam semua teman-teman. Ya, hari ini minggu yang keempat ya, Blue Ya, bincang-bincang level up. Dua minggu pertama Pak Vincent sudah bahas, dan minggu lalu itu Bro Chris ya. Saya pengen share ya ya, buat betul. teman-teman yang mungkin saya share sekarang. Buat teman-teman yang mau link ya, link yang last week itu Bro Chris. Nah, kalau lihat dari YouTube itu semua rekaman ada. Jadi kalau yang miss out boleh nonton yang sebelum-sebelumnya. Yang Bro Chris yang kemarin ini saya lupa. Saya baru share kemarin malam, tapi sangat cepat loh. Baru 22 jam yang nonton udah 76. Berarti sangat populer sekali ya. Tolong bilangin sama Bro Chris, di sana juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang tulis, Bro Chris mungkin mau nanggapi ya. Oke. Oke, nanti saya Oke. sampaikan. Ya, kasih tahu sama Bro Chris ya. Nah, oke, kemarin saya cepet aja ya. Jadi Bro Chris itu membahas tentang 8 spiritual principle of leadership. Nomor 1 adalah Jesus is the head, kemudian trust, take initiative, good judgment, speak with authority, encourage, know your absolutes, dan serve as an example. Mungkin ini apa yang akan kita dengar beberapa minggu yang ke depan. Hari ini kita masih di Jesus is the head, fokusnya itu akan membicarakan tentang fourfold ya. Kemarin Chris bagus sekali minggu lalu itu tentang fondasinya itu Kolose 1 ayat 15 sampai 23, yang dimana dia mengatakan bahwa Yesus adalah otoritas tertinggi atas segala ciptaan dan gereja. Kemudian juga mempunyai pesan di mana dia berkata bahwa pesan utamanya adalah tetap teguh dalam iman dan jangan goyah dari harapan Injil. Aplikasinya yang dia pakai sangat baik, yaitu mengenai FGMP MFA itu adalah organisasi rohani, dan kemudian juga dia membahas bagaimana orang-orang yang hidup di dalamnya, menceritakan tentang FCBH, meditasi harian, dan juga dia memberikan kesaksian hidup dia sendiri ya. Sangat baik sekali. Jadi teman-teman yang mungkin belum dengar boleh catat itu YouTube dan kemudian dengar. Pak Ayung kemudian minggu lalu tuh menutup sangat baik sekali mengenai pentingnya tentang hal Yesus adalah Jesus is the head ya. Dia menceritakan tentang Efesus 6 ayat 10 di mana tertulis hendaklah kamu kuat, be strong in the Lord, di dalam kekuatan kekuasaannya. Di mana ayat ini menegaskan bahwa perjuangan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan penguasa dunia yang gelap. Untuk itu kita membutuhkan perlengkapan senjata Allah, termasuk kebenaran, iman, firman Tuhan sebagai pedang roh. Ya. Itu ada di Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Kemudian juga membahas 1 Petrus 5 ayat 8, kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga dan sadar karena iblis itu seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Pak Ayung juga ingatkan John 10:10, Yohanes 10:10 menggambarkan iblis sebagai pencuri, pembunuh, pembinasa yang berusaha untuk mencuri damai, mencuri kebenaran dan iman kita melalui intimidasi dan kebohongan. Kita itu bisa diserang oleh iblis dalam 4 hal: memutarbalikkan kebenaran, di mana iblis selalu mencoba memberikan kebingungan dan kebohongan. Kemudian kita diserang melalui penyakit, melalui jabatan kekayaan. Wah, ini membuat kita sombong dan lupa untuk Tuhan. Dan juga melalui tuduhan-tuduhan. Pak Ayung ingatkan bahwa senjatanya itu satu, itu adalah memperkatakan firman Tuhan. Ya, firman adalah kebenaran untuk kemerdekaan kita dari ketakutan, keraguan, dan intimidasi. Ya. Jadi bagus sekali juga beliau membagikan kunci menghadapi serangan iblis, yaitu kita harus terus mengakui dan renungkan firman Tuhan, jangan menyangkal realita, tapi lawan dengan kebenaran firman.
akui kalau kita mempunyai kelemahan, kita minta ampun dan percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan. Kemudian juga Yohanes 5, doa dalam pengakuan, kita diajar untuk mengakui dosa dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar pemulihan terjadi. Juga kita diajar untuk deklarasi kemenangannya, ucapkan dengan iman bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan dalam nama Yesus segala sakit, hutang, atau tantangan akan semuanya diatasi. Nah, hari ini Pak Ayung minta saya share tentang fourfold ya. Nah, saya mau minta izin sedikit ya, karena saya nggak akan masuk terlalu dalam dengan fourfold, karena fourfold itu memang sangat luas sekali ya. Tapi tadi pagi kita semua dengar Pak John Thompson mengatakan, waktu Pak John Thompson kasih sharing, beliau berkata suatu yang kita sering dengar ya, sebenarnya kita sering dengar level up, tapi beliau berkata it's time to level up. Jadi di mulut beliau berkata it's time to level up, tapi itu buat saya itu seperti gitu ya, loh ini wah. Sebenarnya yang beliau kerjakan itu bukan level up, itu going down. Karena level up itu going down. Saya harap kita itu dalam tahun 2025 ini, kita tuh benar-benar mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan level up itu sebenarnya going down. Teman-teman tahulah semua sermon on the mount ya, khotbah di bukit. Ya, jadi jika kita ingin hidup memiliki dampak yang kekal, kita tidak bisa menemukan dengan mencoba mendaki piramid, mendaki yang tinggi-tinggi gitu. Enggak. Di dunia ini ukuran keberhasilan seringkali diukur oleh kekayaan, kekuasaan, atau apa yang hebat-hebat ya. Banyak orang-orang lain tuh berlomba-lomba mencari posisi yang tertinggi, mendekati mereka yang berkuasa, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Namun sebenarnya di dalam kerajaan Allah, jalan menuju dampak yang kekal bukanlah dengan melihat ke atas kepada mereka yang memiliki lebih banyak, tapi dengan melihat ke bawah mereka yang memiliki lebih sedikit. Kita tahu Yesus sendiri menunjukkan hal ini dengan melalui hidupnya. Dia tidak datang sebagai raja yang megah, melainkan sebagai hamba yang rendah hati. Ia tidak mencari orang-orang kaya atau yang berpengaruh, melainkan mendekati mereka yang terpinggirkan, yang miskin, dan yang membutuhkan. Dunia mengajarkan kita bahwa untuk berhasil kita harus naik ke atas, level up, semua selalu ngomong. Banyak sekali kuat-kuat. Ke posisi tertinggi, ya, menjadi yang terkuat, yang terkaya. Tapi Tuhan berkata yang sebaliknya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang empuknya kerajaan surga. Kita semua itu dipanggil untuk mengikuti teladan ini. Dampak kekal dimulai ketika kita itu berhenti memikirkan apa yang bisa kita capai dengan diri kita sendiri, dan mulai memperhatikan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Nah, ini yang tadi pagi saya lihat. Jadi contohnya itu brother kita sendiri, Pak John. Jadi dia nggak cari apa-apa untuk sendiri, pergi ke Belanda, pergi ke Eropa, itu untuk memperhatikan kebutuhan orang-orang Eropa. Karena seperti perkataan yang mereka katakan, terpuruk, Eropa itu terpuruk. Bagaimana kita membantu mereka? Bagaimana kita memenangkan orang? Bagaimana kita sharing firman Tuhan, membangkitkan mereka lagi? Ya, apakah kita itu sebenarnya siap gitu untuk melakukan seperti itu? Apakah kita itu mau turun tangan, turun ke lapangan, turun tangan, merendahkan diri dan melayani untuk mereka yang membutuhkan bantuan kita? Sudah jelas kalau kita dengar dari Pak Lut ya, dia kan bilang bantu gitu. Ini sudah waktunya kita bantu. Jadi apakah kita diam-diam aja gitu? Ini kita mesti ingat bahwa pelayanan besar itu bukan di mimbar atau di panggung, enggak. Ini itu seperti itu, kita bantu memberi kasih ya, memberi ya kurang lebih memberi makanan bagi mereka yang lapar. Ya, di Eropa banyak yang lapar firman Tuhan, dan mendoakan mereka yang sedang terluka. Nah, ketika kita mengerjakan ini, kita menunjukkan benar-benar love ya, kasih Allah yang nyata.
kita akan baru bisa membuat dampak. Jadi teman-teman, mari kita ingat ya, ini bahwa up itu adalah down. Saya kadang-kadang di WA itu sering melihat, apalagi beberapa minggu yang terakhir ini, celebration perayaan Natal. Waduh, chapter atau regional pada gaya-gaya ya, pada hebat-hebat gitu. Makanya mereka pikir, wah yang kita lebih hebat. Tapi dalam hati saya pikir, no. Apakah kita mesti seperti itu? Ya, karena up is down. Oke. Nah, Pak Ayung kasih satu ayat, yaitu 2 Timotius 7. Sebab roh yang telah dikaruniakan Allah kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini apa yang dibahas oleh Pak Vincent, power and love, power and love. Jadi sesi pertama kalau kita lihat videonya, dan sesi kedua itu ngomongin tentang power and love. Jadi salah satu yang perlu kita kerjakan. Love itu dapat dari mana? Seperti yang tadi, ya, melayani Tuhan dan melaksanakan tugas Tuhan. Sekarang sebelum saya mau masuk ke fourfold ministry, ini pertanyaan yang saya punya sendiri. Apa bedanya amanat agung Great Commission sama fourfold ministry? Karena kadang-kadang perbedaannya buat saya ya, perbedaannya sangat tipis. Ya, kita memang tahu kita semua dipanggil untuk melakukan amanat agung. Itu ada di Matius 28 ayat 19-20. Di mana Yesus memerintahkan kita semua pengikutnya untuk menjadikan semua bangsa, untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Kemudian membaptis mereka. Dan kemudian mengajarkan mereka untuk menaati segala perintahnya. Amanat agung adalah misi utama sebenarnya kita orang Kristen. Misi utama FGB Men yang mencakup penginjilan, pemuritan, dan pertumbuhan rohani. Nah, apa itu bedanya dengan fourfold ministry? Mungkin nanti teman-teman di sini yang lebih ngerti mungkin bisa menerangkan lebih baik ya. Kalau dari saya itu seolah-olah fourfold ministry itu kayak sub, jadi kayak kerangka, ya, kerangka pelayanan di gereja, pelayanan tertentu yang alat untuk melaksanakan atau mendekati amanat agung. Nah, yang apa itu fourfold ministry? Kalau kita Google tuh banyak sekali versinya. Ya, ada yang ini, ada yang itu, tapi ya yang saya mengerti itu ada 4, itu adalah menuntun orang kepada menuntun orang dalam doa pertobatan, membantu orang percaya menerima kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, belajar kita bagaimana untuk mendoakan orang pelepasan dan inner healing, atau doa peperangan, ya. Nah, apa itu hubungan antara amanat agung dan pelayanan fourfold? Jadi seolah-olah amanat agung itu adalah apa yang kita harus lakukan atau apa yang kita lakukan. Kalau pelayanan itu adalah satu bagaimana cara melakukannya itu. Nah, ini penting sekali ya untuk mengerti bedanya ya. Amanat agung itu biar gimana juga adalah panggilan utama kita, sedangkan kerangka seperti pelayanan fourfold itu adalah salah satu pendekatan untuk membantu kita melakukannya. Fokus kita terus dalam menjalankan amanat agung. Jadi kurang lebih itu pengertian saya. Nanti kita kan nanti akan dipisah-pisahkan di breakout room. Ada beberapa hal yang mungkin nanti saya, kalau boleh saya kasih 4 pertanyaan, diskusi apa aja yang ada di hati teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita bisa melakukan membawa orang atau mendoakan orang dalam pertobatan, orang itu harus tahu Tuhan dulu dong, harus kita injili dulu. Nah, ini salah satu yang sebenarnya kemarin saya pikirkan itu di gereja, karena kemarin saya disuruh kasih kesaksian. Nah, waktu saya suruh kasih kesaksian, saya baru realize bahwa ada satu segmen, ada satu grup orang-orang yang berumur kira-kira dari 27 sampai 35 itu memang nggak ada di gereja saya. Jadi saya bertanya dalam hati ya waktu saya lihat, loh,
mana ini orang-orang ini memang udah lama nggak pernah lihat. Jadi saya mikir, apakah pada satu saat pernah ada yang menuntun orang-orang itu mengenali Tuhan, tapi dengan cara yang benar dan salah gitu. Nah, kemudian setelah itu saya mulai merenungkan dan banyak yang saya ingat. Jadi ini mungkin satu pertanyaan juga buat teman-teman. Apakah ada the right way atau the wrong way, ada cara yang benar atau salah untuk menuntun orang kenal Tuhan? Saya sering pergi ke KKR, sering dengar dari dulu ya, macam-macam. Ada yang kadang-kadang saya bertanya juga, apakah itu cara yang benar? Ya ada yang ya apa khotbahnya wah menjanjikan dunia yang luar biasa ya. Kalau kamu kenal Yesus nanti bisa kaya apa segala macam-macam ya. Juga ada juga yang caranya memberikan menakut-nakuti. Wah kalau malah dihitung gitu ya. Oke, 20 detik kalau lu nggak ke depan you bakal burn in hell ya terbakar di dalam neraka gitu. Benar-benar dihitung 20, 19, 18, 17. Aku melihat gitu kadang-kadang kasihan juga tuh orang-orang. Ya, yang saya ingat sekali itu ada seorang ibu ya. Ibu itu berlutut di depan anaknya. Dia kayak kayak bilang ke anaknya, "You mesti maju, lu mesti maju. Kalau enggak lu burn in hell, lu mesti maju, lu mesti maju." Anaknya nggak mau. Maminya kui di depan anak itu, nangis. Anak itu nggak mau maju. Ya, jadi kadang-kadang saya pikir gimana? Apakah ada cara yang benar atau yang salah? Waktu itu memang kita itu emosi orang-orang itu sudah benar-benar dimanipulasi. Ya dibikin secara itu malah ada orang-orang pegang paksa kayak bikin apa? Oke, pintu udah mau ditutup. Oke, 10 detik lagi tutup. Kalau lu nggak masuk, lu udah burn in hell gitu. Kalau lu nggak kenal Tuhan, lu udah habis katanya. Waduh, itu kadang-kadang caranya juga sangat sangat hard sekali ya. Udah gitu seolah-olah seperti kadang-kadang ada yang keselamatan itu seperti checklist, ada juga yang ya debat apa segala macam. Jadi kadang-kadang saya mikir, apakah ada cara yang benar dan cara yang salah untuk menuntun orang untuk kenal Tuhan. Ya kalau kita FGB men biasanya kita ceritakan secara kesaksian, tapi kesaksian kita juga kadang-kadang ada yang bilang, wah karena aku gini aku jadi kaya gitu ya. Nah apakah itu memberikan kayak false false security ya. Jadi ada juga yang membicarakan, oke kalau lu udah kenal Tuhan lu nggak akan pusing lagi dengan dosa atau apa, banyak lah yang macam-macam. Tapi yang salah satu yang jarang sekali itu membicarakan cost ya, beban cost of discipleship. Jadi apa yang mesti kita apa yang mesti kita tanggung kalau kita kenal Tuhan. Sebenarnya kita nggak tahu bahwa kenal Tuhan itu bukan ini. Kalau benar-benar kita mau ngikutin Tuhan tuh ada ongkosnya. Dan ini sama sekali jarang sekali dibicarakan. Jadi waktu saya melihat ini ada grup-grup yang saya ingat mungkin pada satu saat mereka itu grup itu kenal Tuhan karena ada event-event tertentu yang terjadi di gereja yang membuat mereka itu semua masuk ke gereja, membuat mereka itu percaya pada Tuhan. Tapi kemudian pada satu saat mereka semua kecewa dan mereka semua udah nggak ada. Sampai gitu. Ya, jadi ini mungkin satu pertanyaan yang nanti bisa didiskusikan juga ya eh, di di eh, di breakout room. Ya kita tahulah kalau amanat agung ya ini tujuannya ini. Jadi ya saya kurang lebih itu yang ingin saya bicarakan malam ini. Jadi pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusi di grup itu, pertama itu level up itu apa buat Anda? Ya, itu pertanyaan. Jadi bebas lah siapa mau bicara. Kedua itu pertanyaan tentang yang ini saya pengen tahu juga. Amanat Agung mengatakan bahwa apa go therefore make disciple of all nations, terus baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Nah di sini ada perkataan kita sebagai pengikut Tuhan, kita juga dikasih tugas untuk membaptis orang. Nah kalau kita tergantung gereja, ada yang
bilang, no, nggak bisa, kamu nggak bisa, mesti hamba Tuhan gitu, mesti pastor. Pertanyaan kedua, apakah kita boleh membaptis? Ya, saya pernah dengar kesaksian dari Pak Vincent juga. Jadi waktu itu dia ada seseorang malam sekali, udah gitu malam itu akhirnya Pak Vincent sendiri membaptis orang itu di kolam. Tapi kemudian hari sesudahnya dituntun orang itu ke gereja supaya ada surat-suratnya. Ya, nah itu mungkin cara yang benar. Ya, nah tapi saya kadang-kadang ada juga yang bilang, lu janganlah, jangan baptisan, jangan, itu kerjaan pastor. Nanti pastor protes. Pertanyaan ketiga tentu adalah apakah ada cara yang benar atau salah untuk membawa orang itu ke kenal Tuhan. Dan kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu tentang 2 Timotius 7. Kapan apakah Anda pernah menerima roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban? Itu aja dari saya. Itu di slide saya itu memang sudah disediakan tentang ini apa, fourfold ministry, banyak sekali ayat-ayatnya, bagaimana menuntun dalam doa pertobatan, baptisan Roh Kudus, doa apa. Ini semua saya dapat dari Pak Ayung. Ya, tapi ini bukan area saya, mungkin orang lain yang lebih mengerti Alkitab lah, mungkin boleh minggu depan meneruskan. Itu aja dari saya. Thank you. Thank you. God bless everyone. Oke, thank you Pak Adam. Ya. Oke, bagaimana? Mau langsung dibagi atau gimana Kak Ayum? Ya, langsung dibagi ya. Ya, Nanti nanti tadi ada berapa Ini ada cuma pertanyaan? ada 16. Ya, 3 kali 16 ya. tadi 4 aja, 4 dari 4. ya, oke. 16 langsung aja, nggak usah break up kali, atau dua bagian aja. Kalau 16. Oh, boleh. Sekalian Kalau mau atau bagi 2. bagi 2 aja, Supaya nggak 8 nggak- lebih bagus. Ya, Bagi sekalian 2 aja ya. Sekalian mengingatkan teman-teman, nanti jam 6.30 kita Ya, bergabung dengan Pak Lut ya, sama teman-teman di Ya. Belgia. Palutnya sudah ada. Pak Lut Itu di Pak sini. Lut udah masuk itu. Oh iya, Pak Lut masuk. oke. Oke, bagi 2 aja. Bagi 2 aja ya. Oke. Wah, ada Pak Yohanes Marzuki nih. Wow. Malam Pak. Sorry. Malam, Pak. Malam di Sorry. sana, di Sydney. Malam ya Pak Adam ya. Malam, Teja. Pak. Ya. Malam Pak, Bro Vincent semua. Bro di Ayum, Sydney juga. Bro John. Yes, my brother. Di Sydney juga ya Pak Marzuki ya? Enggak, saya di Jakarta ini. Kan saya tahu Pak Adam Teja di Sydney. Udah 4 Iya, jam Pak. atau 3 jam sekarang? 4, jam 10 di Udah sini. 4. Udah jam 10 ya. Ya. Oke, berapa menit? 20 menit? Ya. 30 menit ya. 30. Oke. Ya. Ya, 8 sih boleh 30 menit ya. Jadi kalau nggak nanti. Oke. Pak Adam karena co-host nanti bisa pindah ruangan kalau mau monitor gitu. Oh, thank you. Yang semua yang co-host bisa pindah. Oke. Ya. Coba open. Bisa accept masuk ke masing-masing ruangannya. Scripture ya, firman ini yang membangkitkan justru Timotius juga di bawah didikannya Paulus ya. Paulus juga ngalamin ini semua. Nah, ayat yang dipakai itu Allah tidak memberikan roh ketakutan. Nah, berarti ketakutan itu roh, spirit, roh. Kita bisa banyak takut akan masa depan, takut akan bagaimana ekonomi, bagaimana anak kita nanti studinya, bagaimana nanti anak kita menikah, bagaimana nanti bagaimana terus. Pertanyaan why itu menghantui kita. Ini ingat ya teman-teman bahwa ini semua yang menyebabkan ketakutan ini adalah karena dari si jahat. Ya, Allah tidak memberikan roh ketakutan.
melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, katanya dipakai, membangkitkan kekuatan itu dunamis. Nah, dari kata dunamis ini, ya akar katanya dunamis ini ada kata dinamit yang meledak. Jadi dari dalam ini kita within us ini, makanya kalau kita merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan, maka kita yang lemah ini, Paulus bilang, saat aku lemah aku menjadi kuat. Nah, ini yang namanya level up itu akan terjadi kalau kita down, bahwa kita berlutut, kita ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Ini yang namanya dunamis ini. Meledaknya itu, kekuatan yang meledak-ledak ini apa? Yaitu kekuatan yang bisa membangkitkan kasih, membangkitkan ketenangan pikiran, sound mind. Itu bahasa Indonesia yang ketertiban. Aslinya itu katanya sound mind, tenang, pikiran tenang. Nah, dari mana? Makanya itu di Yesaya 32 ayat 17 itu jelas. Di mana ada kebenaran, di situ akan terbit ketenangan, ketentraman, jiwa yang tentram. Nah, it is come from the word of God. Ya, dari firman inilah ya yang menjadi satu dengan kita, yang ada di dalam lidah kita, yang Roma 10 itu ayat 8 itu, ya itu yang namanya dikatakan firman iman itu sering kita perkatakan. Itu yang ditulis di Efesus 6. So kita kalau begitu kita menghadapi ketakutan bukan dari Tuhan. Makanya kita melawan itu, kita opposite spirit. Selalu spirit yang gelap itu masuk, kita ini harus ada terang. Makanya begitu terang ada, gelap lenyap. Seketika itu lenyap. Nah, ini kekuatannya daripada orang percaya. Itu yaitu iman. So musuh daripada ketakutan itu adalah iman, faith. The opposite of faith itu musuhnya, the enemy is fear. Tampaknya iblis menebarkan ketakutan di mana-mana. Ya, nah ini musuh kita. Makanya kenapa kita harus setiap orang harus mau dipenuhi, feel by the Holy Spirit, seperti kayak murid-murid yang tadi Bro Vincent di grup kita ya dikatakan ya, bagaimana Petrus yang penakut, yang dia kayaknya nggak takut tapi takut, terbukti dengan gadis kecil aja ya, dia ketakutan dengan orang dia kan waktu dulu kamu ini murid Kristus, dia ketakutan, tetapi very surprising. Aneh, luar biasa bagaimana Petrus yang takut itu waktu di Pentakosta, di loteng itu, di Kisah Rasul 1 dan Kisah Rasul 2, dia berani berhadapan dengan imam-imam. Bagaimana dia bisa ngupas itu ayat di Perjanjian Lama itu begitu perfect. Itu kalau bukan karena Holy Spirit. Nah, Holy Spirit ini yang memberikan setiap orang percaya itu kekuatan yang membangkitkan kasih, membangkitkan pikirannya tenang. Kenapa? Ya, dari firman. Dia selalu tidak pernah kontradik Holy Spirit dengan the Word of God. Ya, karena dia menjadi satu, Allah Tritunggal. Father God, Son of God, and Holy Spirit. Itu. Jadi selalu kita, kalau kita mau benar-benar terus on fire, kita nggak pernah kendor, itu nggak ada jalan lain. We have to receive every morning. Ya, kita datang ke Holy Spirit come. I need you. Holy Spirit, sweet Spirit come. Feel my heart. Feel my heart with the power. Yeah. Nah, itu kita tiap hari kita akan menyala-nyala, berkobar-kobar. Rindu punya kasih kepada jiwa-jiwa. Punya kasih kepada keluarga kita. Nggak mungkin ada omongan kotor. Nggak mungkin ada sampah-sampah itu. Karena begitu Holy Spirit, kita feel by the Holy Spirit. Kalau kita penuh Holy Spirit, itu sampah-sampah kebencian, ya, marah, itu pasti keluar. Nggak tahan dia. Nggak bisa. Karena nggak mungkin. Ya. Nah, ini bedanya kita ini kalau walk with the Holy Spirit,
Makanya itu di Roma itu jelas sekali, Roma 8 itu semuanya bicara kalau kita ini anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menuntun kita. Kenapa bisa berapi-api? Kenapa bisa banyak orang bilang, kok Ayong kalau doa kok bisa ini? Iya, saya dipimpin sama Holy Spirit. Roh Kudus yang membuat saya bisa berdoa. Ini. Kalau enggak mungkin. Saya daging lemah manusia. Tetapi within me, inside me, there is Jesus filled with the Holy Amen. Spirit. Itu teman-teman ya. So saya tantang semua yang hadir tanpa terkecuali ya, raise your hand, angkat tangan saudara yang sebelah kanan tinggi-tinggi ke atas gini seperti ini ya saudara. Kemudian yang sebelah kiri saudara pegang dada saudara. Ya, haleluya. He is omnipresent God. Dia maha hadir saudara. Waktu saya berbicara ini saya sungguh-sungguh merasa begitu kuat Holy Spirit ya. Karena pada waktu saya nanti bilang, you receive the Holy Spirit, saudara bilang, aku terima Tuhan Yesus. I receive Holy Spirit. I receive Jesus. In the name of Jesus. Ya, receive. Oke. Haleluya, haleluya. Ku mama yala teke mayara tesi karalaba. Iana to kinen yara mate keralaba so karalaba. Iana to korena masina namana kuriana masi karalaba. Haleluya. Yesus engkau yang membaptis. Haleluya, setiap orang percaya. Biar mereka dipenuhi. Itu Roh Kudus. Dipenuhi, filled by the Holy Spirit. Roh yang membangkitkan kekuatan. Yaitu kekuatan untuk mengasihi. Kekuatan untuk sound mind. Saat ini Tuhan. Haleluya, hamba minta biar Engkau Tuhan menjamah setiap daripada kami. Engkau lihat tangan-tangan kami naik ke atas Tuhan, ke arah-Mu Tuhan, supaya Engkau jamah hati kami semuanya. Engkau berikan hati yang baru, hati yang berkobar-kobar Tuhan, dan sound mind Tuhan, dan kasih agape. Receive in the name of Jesus. Haleluya. Terima di dalam nama Yesus, saudara-saudaraku yang Engkau dikasih oleh Tuhan. Jesus love you all in the name of Jesus. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya. Amin. Thank you. Saudara akan bisa merasakan kelegaan. Nanti malam saudara bisa berdua dengan istri, sharing. Kemudian saudara bisa juga tumpang tangan kepada istri, kepada anak-anak, saudara bisa ini. Ya, langsung transferkan, impartasikan seperti air. Holy Spirit itu seperti air, just like a water, stream water yang segar terus. Ya, saudara mesti saudara kalau disimpan sendiri, ya saudara terus nggak dipakai, wah itu lama-lama juga ini harus dipakai, saudara. Ya, impartasikan nanti besok kalau ada pertemuan-pertemuan di chapter, saudara langsung ya saudara siapa yang mau ditolong oleh Roh Kudus, terima tuh Roh Kudus. Ya, saudara tinggal kutip ayat yang tadi itu 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Amin. Yeah. So something will happen. Okay? God bless you all. Thank you. Pak Yung, minggu depan gimana? Libur nggak kita? Oh, tanggal 30 ya. Iya, tanggal 30 kayaknya. Ya, Kasih libur. Libur. kasih libur lah. Ini kali kita kasih libur lah. Tapi morning prayer tidak libur. Oh iya, oke. Ya, morning prayer tidak libur karena pagi kan tidak ada orang jalan-jalan. Kita lebih baik jam 5 seperti John Thompson ini kan kita berdoa ya, Pak Ludo ya. Oke. Sorenya nggak ada bincang-bincang di apa? Ya kita istirahat lah. Yang penting lakukan ya. Apa yang kalian dapat ya sharekan. Ya. Jangan mau simpan. Ya, the word of God ya, karunia-karunia berikan kepada sebanyaknya orang. Jadi berkat ya. Oke. Ya. Thank you Pak Yung. Baik teman-teman, mohon izin ya.